Mungkin kamu yang baru mendengarkan video ini, kalau menjelang presentasi, wawancara kerja, menunggu hasil tes, berkenalan dengan orang baru, dan sebagainya, kadang merasakan tidak tenang, gugup, dan panik gitu nggak? Nanti harus ngomong apa, nanti harus berperilaku bagaimana gitu ya. Hampir semua orang, begitupun juga saya waktu dulu, ketika mau presentasi atau interview, itu sering gugup dan panik, nervous, dan lain sebagainya. Karena perasaan ini wajar dialami semua orang dan bisa diatasi dengan memahami cara menenangkan pikiran. Meski cemas, gelisah dianggap biasa. Namun jangan biarkan perasaan itu muncul berlarut-larut, sebab bisa menurunkan semangat dan kepercayaan diri kalian. Tentu kalau sudah begitu, performansi dan produktivitas kamu bakal terganggu. Ketika kepanikan melanda, mungkin rasanya akan susah untuk meredakan atau mengontrol emosi. Padahal sebenarnya Anda bisa mengendalikan perasaan tidak tenang dengan cara yang cukup efektif. Kuncinya hanya dengan membiasakan diri memusatkan perhatian pada hal yang positif agar pikiran menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenang dijamin bisa mengurangi stres dan cemas. Di sini saya akan membawakan dan membacakan beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan pikiran di segala kondisi. Yang pertama, jangan netting atau negative thinking. Cobalah untuk menganggap bahwa segala kecemasan itu sebagai persepsi saja, bukan fakta. Sebenarnya ketika cemas, pikiran sedang berusaha melindungi diri dengan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Namun hanya karena sesuatu bisa terjadi, tidak berarti kecemasan itu akan mewujud nyata. Tetaplah berpikiran positif supaya tetap fokus dan optimistis. Yang kedua, berhenti tenggelam dalam pikiran yang kacau. Saat dilanda cemas, pikiran negatif yang muncul dalam benak akan mengacaukan pikiran. Usahakan untuk mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik favorit, berlibur, membaca buku, memasak, atau menyalurkan hobi lainnya. Dan yang ketiga, fokus pada pengalaman yang positif. Ketika kalut, pikiran akan mengarang cerita atau membayangkan hal-hal yang tak karuan. Padahal itu hanyalah asumsi akibat kecemasan yang dirasakan. Yakinlah bahwa itu semua tidak benar. Terkadang pikiran kita bias oleh pengalaman negatif masa lalu. Kita tidak perlu mengingat-ingat kembali pengalaman masa lalu yang negatif dan membuat mental down, supaya kita bisa tetap berpikiran positif dan terhindar dari cemas. Yang keempat adalah menenangkan pikiran yang kacau dengan memperluas pandangan. Apakah sering berfokus terlalu sempit pada aspek-aspek yang mengancam daripada melihat keseluruhan permasalahan? Kecemasan membuat pikiran kita bereaksi dan fokus pada ancaman langsung tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Pertimbangkan apakah situasi itu sepadan dengan waktu dan tenaga Anda untuk memikirkannya. Apakah Anda masih peduli dengan masalah itu dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Jika tidak, kurangi rasa kekhawatiran itu. Yang kelima, bangkit dan bergerak maju. Mengkhawatirkan masalah tanpa dibarengi solusi tidak membantu memecahkan masalah. Mungkin malah bisa memperparah kecemasan. Ketika pikiran terjebak dalam satu kondisi yang membuat cemas, sadar dan bangkitlah untuk bergerak maju. Jangan biarkan kecemasan menguasai diri Anda. Alihkan dengan melakukan tugas atau aktivitas lain. Dengan begitu, Anda diharapkan memperoleh perspektif yang berbeda dan bertindak lebih bijak. Yang keenam, bermanfaat atau merugikan. Nah, apakah pikiran yang Anda cemaskan itu bermanfaat atau malah merugikan? Fokuskan perhatian pada hal yang bermanfaat dan buang jauh bayang-bayang negatif. Jangan buang waktu untuk memikirkan hal yang tidak perlu, karena hanya akan menambah rasa cemas dan menghambat Anda melakukan hal bermanfaat lainnya. Yang ketujuh, meditasi. Nah, cara ini merupakan proses mengosongkan pikiran dengan memfokuskan pada sesuatu yang spesifik, tempat, kalimat, warna, dan sebagainya. Mulailah dengan duduk, berlutut atau berbaring, dengan posisi yang nyaman, dan pusatkan pikiran, bisa sambil berdoa, sambil membayangkan hal spesifik yang telah ditentukan. Mungkin Anda butuh waktu lebih dari 10 menit untuk benar-benar mengosongkan pikiran Anda. Banyak manfaat bila rutin melakukan meditasi, antara lain mengurangi stres, mengontrol rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan sistem imun, melawan kecanduan,
menurunkan tekanan darah, dan memperkuat daya ingat. Dengan melakukan 7 cara menenangkan pikiran di atas, setidaknya akan membuat hati dan pikiran rileks agar jauh dari stres. Lakukan hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif. Selamat mencoba dan terima kasih.